Halo semuanya, hari ini saya mau bahas kembali mengenai mata kuliah dari infrastruktur pendukung aplikasi. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan sedikit pengantar mengenai apa itu infrastruktur di dalam sebuah teknologi IT. Jadi, ketika kita berbicara infrastruktur IT, itu kaitannya bisa kita lihat di dalam diagram di depan ini ya. Nah, ini ada namanya model IT infrastruktur. Jadi, kalau yang namanya model IT infrastruktur itu tidak hanya bicara hardware. Ya. Jadi kalau bicara IT infrastruktur model itu tidak hanya bicara hardware saja, tapi di dalamnya juga dibahas mengenai ada yang namanya middleware atau sebut dengan database, di atasnya lagi ada yang namanya aplikasi, dan di atasnya lagi itu ada informasi atau proses. Nah, ini sangat penting ya kita ketahui dari diagram ini. Kenapa? Karena ini bisa menjadi sebuah ilustrasi bagi orang-orang yang awam ketika bicara masalah IT. Nah, semisal kalian diminta untuk merancang sebuah infrastruktur. Nah, yang dirancang itu infrastruktur di bagian mana? Apakah itu bicaranya tentang server, atau bicaranya mengenai jaringan, atau bicaranya mengenai storage, atau bicaranya mengenai MySQL, atau bicaranya mengenai PHP? Nah, tentu semuanya juga akan saling terkait, ya. Karena kalau sudah bicaranya IT infrastruktur, orang itu kan sudah beranggapan bahwa aplikasinya sudah ada. Nah, aplikasinya sudah dibuat oleh programmer. Aplikasinya sudah dibuat oleh developer. Nah, tentu supaya aplikasi ini jalan kan harus dipasang di dalam sebuah server. Nah, tapi kalau orang awam tidak ngerti, mereka beranggap bahwa cukup hanya sebuah server. Ya. Padahal untuk bisa menjalankan sebuah server, itu kan tentu harus disimpan di dalam sebuah data center. Dan juga server itu harus terkoneksi ke dalam sebuah jaringan. Dan juga server itu juga harus ada yang namanya media penyimpanan. Belum lagi bicaranya sistem operasi. Belum lagi komputer si pengakses. Belum lagi nanti layer aplikasinya itu apa? Mau pakai MySQL, PostgreSQL, atau mau pakai Oracle. Terus mau pakai Apache, atau mau pakai Microsoft IIS, atau mau pakai Nginx. Nah, kompleks ya. Jadi tidak hanya bicara server. Nah, tapi orang awam tidak bisa disalahkan. Ya. Itulah tugas kita sebagai seorang IT, ya sebagai orang IT infrastruktur, untuk bisa memahami itu semua. Sehingga ketika kita mau menyampaikan kepada orang, tidak dalam bentuk hal yang rumit. Ya. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana ketika orang minta dijelaskan. Tapi ketika nanti orang minta dibuatkan ajuan, nah itu beda, dua hal yang berbeda ya. Jadi misalkan kalian diminta oleh pimpinan kalian itu untuk presentasi. Nah, kalau presentasi berarti jangan yang rumit-rumit. Tapi kalau kalian nanti diminta oleh atasan kalian itu untuk minta dibuatkan budgetnya atau RAB-nya, nah baru urusannya berbeda. Harus ada detailing, ya. Harus ada breakdown dari komponen-komponen infrastruktur itu sendiri. Tidak cukup hanya kalian itu menuliskan server Core i7 atau Intel Xeon 8 core, RAM 32 GB. Sudah aja, ya. Nah, berarti ada yang miss. Ya, kalian belum mampu memahami IT infrastruktur secara mendalam, ya. IT infrastruktur secara keseluruhan. Otomatis apa? Nanti ketika sudah berjalan, kalian akan merasa bahwa wah, ada yang kurang nih. Lisensinya belum, ya. Windows Server itu kan harganya mahal kalau mau pakai Windows. Oke, gratis ya. Tapi kalian tidak memikirkan nanti biaya maintenance atau perawatan, ya. Belum lagi nanti bicara keamanan. Belum lagi bicara nanti performa. Kalau kalian lihat di diagram vertikal ini. Nah, makanya kalian nanti bisa membreakdown budgeting IT itu berdasarkan layer-layer ini nanti, ya. Misalkan untuk menunjang infrastruktur, poin-poinnya adalah A, B, C, D, E, F, G.
Di atasnya lagi, misalkan kalian perlu menggunakan layanan MySQL yang enterprise ya, karena kalau pakai yang gratisan khawatir kurang handal gitu ya. Nah, terus lagi Apache, oke lah bisa gratis ya. Nah, terus kalian mungkin harus berpikir keamanan. Mungkin kalian perlu beli sebuah firewall ya, membeli sebuah firewall, entah itu levelnya aplikasi atau sebuah hardware. Oke. Nah, itu penjelasan singkat. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami di sini. Nah, oke, kita mulai dari layer yang paling bawah yaitu adalah data center. Ya, data center. Nah, data center kalau kalian lihat dari gambar di depan, itu ilustrasinya adalah sebuah server atau sebuah server yang disimpan di dalam suatu tempat ya, dengan banyak rak, dengan instalasi kabel, dengan pendingin. Nah, tentu itu kan tidak mudah dan tidak murah. Nah, anggapannya selama ini mungkin bagi skala menengah ke bawah gitu ya, yang namanya nyimpan server cukuplah di kaki kita gitu ya, atau simpan aja di pojok ruangan. Oke, itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau nanti penggunanya sudah cukup banyak, atau misalkan aplikasinya sudah cukup kritis, urgent ya, ya artinya urgent itu nggak bisa down barang sejam 2 jam. Nah, berarti harus difikirkan masalah data center ini. Jadi nggak bisa sembarang menyimpan sebuah server itu hanya cukup sebuah ruangan dikasih pendingin AC, udah selesai. Atau bahkan cuma dikasih UPS, udah beres. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Kalau skalanya masih menengah ke bawah, boleh lah ya. Mungkin kaitannya dengan budget. Tapi kalau skala penggunanya sudah besar, perusahaannya sudah kelas menengah ke atas, ya nggak bisa kayak gitu. Ya. Tentu harus ditunjang dengan sebuah data center. Nah, otomatis kalau sudah bicaranya kelas menengah ke atas, ya harus dirancang sebuah data center sendiri. Harus membuat sebuah gedung, ya, atau sebuah bangunan, atau ya sebuah ruangan lah minimal, yang memang sesuai standar data center. Nah, apa saja standar data center? Nah, itu kajiannya bisa berbeda. Nah, tapi nanti kalian bisa pelajari sendiri syarat minimal sebuah data center itu seperti apa. Nah, yang jelas harus mendukung yang namanya disaster recovery. Ya. Disaster recovery artinya kalau gedung itu kebakaran, kebanjiran, atau runtuh, itu harus ada backup plan. Ya. Bagaimana caranya merecover, bagaimana caranya merecover dari sebuah bencana yang tidak bisa kita duga, gitu ya. Nah, selanjutnya, ketika kita bicara masalah server, server itu sendiri kalian selalu menganggap bahwa server itu bentuknya adalah fisik, ya. Server itu bentuknya ukurannya besar, ya, disimpan di dalam sebuah rak. Nah, tapi pendekatan istilah server itu ada dua, ya, logik dan fisik. Nah, yang saya bahas sekarang, bahasan itu adalah fisik. Ya. Artinya memang sebuah komputer server yang dibuat khusus untuk menangani transaksi-transaksi yang besar. Memang dikhususkan untuk menjalankan fungsi-fungsi server. Ya, kalau kalian lihat dari bentuknya ya seperti rak, ya seperti rak itu di depan ada yang bentuknya horizontal, ada yang bentuknya vertikal, ya. Nah, kalau bicara server, tentu harganya beda dengan komputer server pada umumnya, ya. Dengan komputer-komputer yang mungkin maksud saya adalah komputer biasa tapi dibuat menjadi server. Ya, nah, server fisik yang dimaksud itu memang betul-betul dedicated server. Dedicated server itu memang dibuat untuk server ya. Dari pabriknya memang sudah didesain khusus untuk server. Ya. Nah, komputer yang memang didesain khusus untuk server, tentu harganya tidak murah. Kenapa? Karena memang di dalamnya itu dibuat atau dipilih komponen-komponen yang tahan untuk dijalankan selama 24 jam non-stop. Dan juga harus mendukung redundant atau apa namanya backup.
Jadi ketika sebuah komponen atau salah satu komponen dari server itu rusak, itu masih bisa dijalankan. Ya, contohnya adalah power supply, gitu ya. Nah, itu dedicated server. Kalau kalian tidak punya budget, orang pada umumnya kan bisa saja Pak komputer biasa kita buat server, ya bisa, ya. Atau bahkan laptop kalian pun bisa dijadikan server. Nah, itu bukan dedicated server ya yang saya maksud. Itu adalah komputer server yang memang difungsikan menjadi server. Mohon maaf, komputer biasa yang difungsikan menjadi server. Nah, itu adalah komputer biasa yang dijadikan atau difungsikan ya, difungsikan sebagai sebuah server. Nah, berarti ketika kalian membuat sebuah server yang bukan dedicated atau bukan peruntukannya, ya, bukan bawaan dari pabrik, itu berarti bicaranya adalah logic. Jadi, kita bicara server secara logik. Komputernya komputer biasa, tapi kita fungsikan sebagai sebuah server. Nah, apa sih bedanya komputer biasa dan komputer server? Kalau secara hardware sama, ya. Secara hardware sama, ya CPU juga sama, ada prosesornya, ada RAM-nya, ya. Tapi komputer server itu berarti menjalankan sebuah layanan server. Ya, sebut saja MySQL ya atau Apache. Jadi laptop kalau sudah diinstal Apache, MySQL, lalu ada orang akses ke komputer itu, ya itu bisa disebut dengan komputer server. Walaupun memang secara fisik bukan dikhususkan untuk server. Nah, tapi sudah memberikan layanan server. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah berbicara masalah jaringan. Nah, yang namanya jaringan itu kan konektivitas ya, terkoneksi antar komputer, terkoneksi antar perangkat, baik di dalam sebuah ruangan yang sama maupun di dalam sebuah bangunan ataupun beda gedung atau beda lokasi, tergantung dari arsitektur yang dibuat atau dirancang. Nah, komponen di dalam jaringan itu ada router, ada switch, ada firewall, ada WAN, ada LAN, internet, VPN, dan istilah-istilah lainnya. Ya, nah, ini tentu saya tidak bisa bahas secara mendetail ya, karena kita kan bahasannya secara umum dulu. Ya. Detail-detailnya itu kalian bisa pelajari sendiri. Ya. Atau mungkin ini adalah dasar dari anak-anak yang bergerak yang sekolah di SMK. Ya. Nah, kalian itu kan diharapkan menjadi seorang engineer, perancang, ya. Bagaimana mendesain, ya. Walaupun memang harusnya mampu dulu melakukan instalasi jaringan, konfigurasi, setting. Nah, tapi di sini justru kalian harus naik tingkat. Ya, naik tingkat itu artinya kalian harus menjadi seorang desainer. Ya, bagaimana membuat, merancang, ya, merencanakan, gitu ya. Oke. Terus komponen selanjutnya adalah storage. Storage ini orang awam menyebutnya adalah hard disk. Ya. Tapi kalau kita bicaranya hard disk, ya kurang tepat. Karena hard disk itu adalah sebuah perangkat atau teknologi, ya, perangkat teknologi. Tapi kalau yang namanya storage, itu kaitannya atau bahasannya lebih luas. Ya, bisa nanti bentuknya tape, bisa nanti bentuknya magnetic, ya magnetic disk, atau orang menyebutnya hard disk, atau bisa juga orang menyebutnya dengan solid state drive, ya atau SSD. Nah, jadi kalau bicaranya storage, bahasanya banyak. Tapi kalau bicaranya hard disk, ya hanya bicaranya penyimpanan data di dalam sebuah piringan. Nah, tapi yang akan kita bahas itu adalah storage secara umum. Ya, mau itu hard disk, mau apapun itu. Yang penting bisa nyimpan data. Nah, selanjutnya, di atas dari sebuah hard disk itu adalah namanya virtualisasi. Nah, virtualisasi ini sebetulnya apa ya? Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya komputer kita, ya, sumber daya prosesor, sumber daya RAM. Nah, contohnya ginilah. Anggap saja komputer itu seperti sebuah rumah. Ya. Besar kecilnya rumah itu, kalau kita ilustrasikan seperti spek
Ya, misalkan kalian punya spek komputer yang Pentium Intel i3, i5, dan i7. Ya, terus kalian punya rumah yang cuma 2 kamar, 4 kamar, atau 6 kamar. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, selama ini kita selalu berpikir bahwa spek yang paling tinggi itu adalah paling bagus. Ya betul, ya. Sebut saja kalian, udahlah beli aja i7. Oke, kalian beli i7, ya. Tapi seberapa maksimal i7 itu termanfaatkan, ya. Kalian punya rumah, kamarnya banyak, tapi yang dipakai cuma 2, kan sayang, ya. Sama dengan komputer pun seperti itu. Jadi, gimana caranya nih memanfaatkan tenaga CPU yang tidak terpakai, ya. Nah, contoh saya ilustrasikan seperti inilah. Nah, ini saya punya activity monitor ya. Oke. Nah, ini saya perlihatkan activity monitor di Mac ya. Nah, coba kalian lihat di bawah sini ya. Idle-nya itu adalah 90%. Kepakainya itu paling rata-rata cuma 5% sampai 4%. Ya, kalau di total ini kan 9% berarti ya. Rata-rata itu 10% kepakainya itu. Ya, rata-rata itu 10%. 90%-nya nganggur. Ya, berarti kan mubazir. Kapan mencapai 100%? Sangat jarang. Ya, kecuali kalian main game, kecuali kalian misalkan render, editing video, gambar, nah baru mungkin bisa mendekati di atas 100%. Tapi itu kan jarang. Ya. Nah, atas dasar itulah dibuat sebuah sistem atau sebuah teknologi yang namanya virtualisasi. Ya, virtualisasi. Jadi kalau kita ilustrasikan rumah itu daripada kamarnya banyak yang kosong, mending kita kontrakin. Ya, jadi kita kontrakin atau kita buat kos-kosan per kamar. Nah, memang dalam satu rumah, tapi tiap kamar itu kan orangnya bisa beda-beda. Yang satu pegawai, yang satu sekolah, yang satu kerja, yang satu rumah tangga. Nah, tiap kamar itu kan punya pengelolaannya masing-masing. Tapi masih dalam satu rumah. Nah, virtualisasi pun seperti itu. Ya, satu komputer, tapi di dalamnya bisa banyak sistem operasi. Bisa punya pengelolaan yang berbeda-beda. Nah, itu ilustrasi singkatnya. Sehingga kita bisa manfaatkan, ya kan? Daripada kita beli 5 server, contoh gitu ya. Daripada kita beli 5 server secara fisik, mending kita beli satu server yang speknya tinggi, tapi kita virtualisasi. Kita pecah menjadi 5 virtual server. Nah, itu gambaran singkatnya seperti itu. Ya. Jadi kita pecah menjadi beberapa bagian, ya, menjadi beberapa ruangan. Ya, kita sekat-sekat. Nah, itu ilustrasi singkat mengenai virtualisasi. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Nah, selanjutnya, bahasan selanjutnya adalah masalah sistem operasi. Ya. Sistem operasi ini adalah sebuah perangkat lunak yang fungsinya mengoptimalkan atau menjalankan, memaksimalkan hardware. Jadi sistem operasi itu ibarat seperti sebuah ruh di dalam tubuh kita itu. Ya. Jasadnya itu adalah komputer kita. Ya kan? Yang mengendalikan jasad itu siapa? Ya ruh. Sama dengan komputer. Komputer secanggih apapun, nggak ada sistem operasinya, ya nggak jalan. Ya. Bagaimana sistem operasi itu bisa mengoptimalkan hardware yang ada di dalamnya? Nah, itu kemampuan tiap sistem operasi beda. Ya. Kemampuan tiap perusahaan itu beda. Punya cara pengelolaannya masing-masing. Gitu ya. Nah, sebut saja mungkin ya, saya tidak bermaksud mendiskriminasikan merek atau vendor. Ya, sebut saja misalkan handphone lah. Handphone Android dan handphone dari Apple. Nah, kalau kalian bicaranya spek, misalkan ya, bicaranya spek, spek handphone Apple yang misalkan cuma RAM-nya contoh 3 GB, ya, dengan spek handphone Android yang RAM-nya 6 GB, lalu kalian bandingkan
atau kalian benchmark ya dengan testing apapun itu performanya jauh. Atau kalian bisa rasakan sendiri. Loh kok beda ya? RAM yang 6 GB dengan RAM yang cuma 3 GB. Padahal secara hardware itu kan jauh lebih tinggi spek yang RAM 6 GB. Tapi kok masih kerasa lambat? Nah, disinilah kemampuan dari sebuah sistem operasi mampu memaksimalkan sumber daya, mampu memaksimalkan hardware yang dimiliki. Nah, itu ilustrasi singkat ya dari yang namanya sistem operasi. Ya. Nah, baru yang terakhir itu adalah end user. End user device itu adalah perangkat yang akan digunakan oleh pengguna atau disebut dengan user. Mau itu laptop, mau itu handphone, mau itu tablet. Nah, tentu di sini tugas kita adalah sebagai seorang IT infrastruktur harus bisa menjamin bagaimana aplikasi yang dibuat oleh developer itu bisa diakses dengan menggunakan perangkat apapun. Mau itu tablet, mau itu laptop, mau itu handphone, ya. Nah, disinilah kita harus mampu merancang sebuah infrastruktur yang memang bisa diakses oleh berbagai macam perangkat. Nah, kalau sekarang sih tidak perlu dikhawatirkan ya, karena rata-rata semua sudah berbasis web. Tapi kalau dulu, itu pusing banget ya. Kita harus bikin aplikasi berbasis desktop, desktopnya juga harus yang Windows berapa, apakah itu Macintosh, ya, apakah itu dari Linux, itu harus membuat yang berbeda-beda, aplikasi yang berbeda-beda. Oke, baik ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi di bahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.